Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nening Marwah Nurul Mukmin dengan NIM 2401515 akan memenuhi tugas presentasi mandiri mata kuliah eksperimen fisika dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andas Agus Danawan SMSI. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang cahaya pemantulan cermin. Pemantulan cahaya adalah fenomena ketika gelombang cahaya yang mengenai permukaan memantul kembali ke medium asalnya. Fenomena ini diatur oleh hukum pemantulan cahaya yang dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, sudut datang sama dengan sudut pantul diukur terhadap garis normal atau garis tegak lurus terhadap permukaan cermin di titik pertemuan sinar datang dan permukaan. Yang kedua, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul berada pada satu bidang datar yang sama. Jenis-jenis pemantulan yang pertama ada pemantulan teratur atau specular reflection, yaitu terjadi pada permukaan yang sangat halus seperti cermin datar. Sinar pantul mengikuti hukum pemantulan dan terarah ke satu arah tertentu, dan gambar yang dihasilkan jelas dan terfokus. Yang kedua yaitu pemantulan diffus atau diffuse reflection, yaitu terjadi pada permukaan kasar. Sinar pantul tersebar ke berbagai arah karena variasi mikro pada permukaan. Contohnya adalah cahaya yang terpantul dari dinding atau kertas. Pemantulan pada cermin yang pertama adalah cermin datar. Pada cermin datar, pemantulan menghasilkan bayangan dengan sifat tegak, maya, ukuran sama, dan jarak yang sama. Lalu ada cermin lengkung. Yang pertama ada cermin lengkung, cekung, atau concave mirror, yaitu permukaan memantul melengkung ke dalam, dapat menghasilkan bayangan nyata atau maya, tegak atau terbalik, tergantung posisi benda terhadap fokus cermin. Contoh dalam aplikasinya itu teleskop, lampu reflektor, dan alat-alat medis. Yang kedua ada cermin cembung atau convex mirror, yaitu permukaannya memantul melengkung keluar, selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Dalam aplikasinya seperti kaca spion kendaraan atau cermin keamanan juga sama. Contoh fenomena pemantulan dalam cermin datar ada bayangan wajah pada cermin kamar mandi. Yang kedua ada cermin cekung, menggunakan cermin cekung untuk memfokuskan sinar matahari pada titik tertentu atau efek pembakaran. Lalu ada cermin cembung, contohnya spion kendaraan memberikan pandangan luas pada pengemudi. Tujuan percobaan pada kali ini itu yang pertama menentukan jenis pantulan. Adapun tujuan eksperimen pada kali ini yang pertama yaitu memahami sifat-sifat cahaya, membuktikan hukum pemantulan, mengamati pembentukan bayangan, mempelajari jenis-jenis cermin, menerapkan konsep sudut datang dan konsep sudut pantul, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang digunakan pada eksperimen kali ini yaitu yang pertama cermin datar, sumber cahaya, senter atau laser pointer, penggaris, papan alas putih atau meja eksperimen, busur derajat, dudukan cermin, kertas untuk mencatat hasil pengamatan, cermin cekung, cermin cembung, sperometer, kertas milimeter blok, dan jarum pentul sebagai objek. Prosedur percobaannya pada kali ini kita melakukan 4 kali percobaan. Pada percobaan pertama, prosedurnya yaitu yang pertama letakkan cermin datar pada permukaan datar, gunakan sumber cahaya seperti laser pointer atau lampu senter untuk mengarahkan sinar datang pada cermin dengan sudut tertentu. Amati dan ukur sudut datang dan sudut pantul menggunakan busur derajat. Lalu catat apakah sudut datang sama dengan sudut pantul. Percobaan kedua yang pertama yaitu letakkan 2 cermin datar
di meja dengan sudut antara keduanya dapat diatur menggunakan penggaris atau busur derajat. Lalu tentukan posisi objek, misalnya kertas atau benda kecil, di depan kedua cermin pada jarak tertentu. Arahkan cahaya pada objek agar bayangannya terlihat di kedua cermin. Ukur sudut antara dua cermin dan perhatikan jumlah bayangan yang terbentuk. Lalu catat jumlah bayangan yang terbentuk pada berbagai sudut antara cermin. Misalnya, pada eksperimen yang kami lakukan, menggunakan sudut 120 derajat, 90 derajat, 60 derajat, dan 45 derajat. Lalu ulangi percobaan dengan mengubah jarak objek dari kedua cermin dan amati perubahan yang terjadi pada jumlah dan posisi bayangan. Dan catat data hasil pengamatan dalam lembar pengamatan. Lalu prosedur pada percobaan yang ketiga, yang pertama ada menentukan jenis cermin yang digunakan, cekung atau cembung, tentukan, lalu tempatkan cermin pada posisi yang stabil, letakkan objek pada jarak tertentu dari cermin dan perhatikan bayangan yang terbentuk, lalu ukur jarak objek ke cermin atau do dan jarak bayangan ke cermin atau di. Hitung panjang fokus menggunakan persamaan cermin F sama dengan R per 2 dan periksa kelengkungannya, lalu ulangi pengukuran beberapa kali untuk memperoleh nilai rata-rata. Lalu prosedur percobaan keempat, yang pertama yaitu pilih cermin cekung atau cembung dan tentukan jenisnya. Lalu tempatkan objek pada jarak tertentu dari cermin, amati dan ukur jarak bayangan yang terbentuk pada layar atau dengan bantuan penggaris. Lalu ubah posisi objek dan ulangi pengamatan untuk menentukan hubungan antara objek, jarak objek dan bayangan, dan catat sifat-sifat bayangan yang terbentuk, nyata atau maya, tegak atau terbalik, diperbesar atau diperkecil. Gunakan persamaan cermin untuk menghitung jarak fokus berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya, data pengamatan. Inilah gambar percobaan pertama menggambarkan hasil bayangan dan memakai cermin datar dan jarum pentul sebagai objeknya. Ketika menggunakan cermin datar untuk melihat bayangan objek yang di mana objeknya adalah jarum pentul, menghasilkan bayangan yang sama yang posisinya berada di depan cermin. Hasilnya sesuai dengan gambar yang ada pada hasil percobaan 1. Sudut yang terbentuk adalah 20 derajat yang sesuai teori bahwa sudut datang dan sudut pantul nilainya adalah sama. Gambar percobaan kedua menggambarkan hasil bayangan yang memakai cermin datar lipat atau sudut 90 derajat dan jarum pentul sebagai objeknya. Mengamati hasil bayangan jarum pentul dengan sudut cermin lipat yang berbeda-beda, yaitu 120 derajat, 60 derajat, dan 45 derajat. Hasil yang didapatkan berupa bayangan sebanyak 3 sesuai gambar hasil percobaan 2 di atas. Kemudian dilakukan pembuktian jumlah bayangan yang terbentuk dari sudut cermin lipat, yakni ada besar sudut 120 derajat yang menghasilkan 2 bayangan, besar sudut 60 derajat yang menghasilkan 5 bayangan, dan besar sudut 45 derajat yang menghasilkan 7 bayangan. Hasilnya sesuai dengan rumus N sama dengan 360 derajat per theta dikurang 1. Semakin kecil sudut atau theta, maka semakin banyak bayangan yang terbentuk. Percobaan ketiga, mengukur jari-jari kelengkungan cermin. Kelengkungan cermin cekung dan cembung yang kita ukur adalah ukuran 2,21 mm. Hasil tersebut didapatkan dari rumus R sama dengan R kuadrat ditambah S kuadrat per 2S. Kita mengukurnya menggunakan sperometer. Nah, pada percobaan terakhir atau keempat, ini mencari pembentukan bayangan pada cermin cekung atau tingkat kefokusan dengan 3 kali percobaan sehingga menghasilkan data-data seperti pada tabel hasil percobaan keempat. Ini ketika percobaan tersebut menghasilkan F sebesar 4,479, 4,779 dan 6,775, mendapatkan tingkat kefokusan 4 dan juga 6. Sekian video presentasi mandiri dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.